Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum fa yaqulu tasma'u li qawlihim ka'annahum khushubun musannada yahsabuna kulla shay'atin 'alaihim humul 'aduwwu fahdharhum qatalahumullahu anna yufakun. Sadaqallahul adzim. Pemirsa, sahabat dari Quran Al-Karamah, alhamdulillah Al-Fakir Habib Tabrani kembali menyapa Anda dalam rangka Tawasabil Haq wa Tawasabil Sabr. Kali ini segmen yang kelima mengangkat tema ciri-ciri fisik orang-orang munafik. Pemirsa, Allah dalam Al-Quran surah Al-Munafiqun ayat yang keempat menyebutkan, "Fa'idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum." Jika kalian melihat orang-orang munafik, mereka mengagumkan fisiknya. Fa'idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Jika kalian melihat fisik badan mereka, mereka mengagumkan kalian. Kalian akan kagum dengan mereka karena fisiknya yang di atas rata-rata, tampan, cantik, fisiknya kuat, kekar, fisiknya menarik, sehingga Abdullah bin Ubay bin Salul zaman Rasulullah, banyak orang yang tertarik dengan tampanan fisiknya, kegagahan, dengan kekayaannya, sehingga followernya banyak yang mengikuti Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang tokoh munafik di zaman Rasulullah. Aktivitas kegiatan Abdullah bin Salul ini sungguh di luar dugaan. Kita sangka mereka membantu perjuangan dakwah Rasulullah, tapi justru sebaliknya. Tampanan, kekuatan fisiknya justru merongrong dakwah Rasulullah. Harta dan biaya hidupnya dihabiskan untuk investasi tubuhnya yang menarik, sehingga tak jarang mereka melakukan investasi perawatan tubuh. Kalau di zaman sekarang mungkin rajin pergi ke gym atau fitness, rajin pergi ke salon untuk merawat tubuhnya, bahkan lebih dari itu rela untuk melakukan operasi plastik. Alhamdulillah sampai ada yang rela untuk mengganti jenis kelaminnya. Alhamdulillah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menarik orang lain, agar orang lain tertarik dengan dirinya. Tujuannya tidak lain adalah untuk duniawi semata, hawa nafsu semata. Kemudian ciri yang kedua, wa yaqulu tasma' li qawlihim. Jika mereka berkata, kalian akan mendengarkan ucapan dan tutur katanya yang menarik itu. Mereka pandai berbicara, retorika dan diksinya menarik banyak simpati orang. Sering hadir di ruang publik untuk menjadi juru bicara kekuatan, kedoliman dan kebohongan. Abdullah bin Salul berpakaian ala bagaimana Rasulullah berpakaian, pakai jubah, pakai gamis, pakai surban, sehingga orang melihat sama saja seperti orang mukmin pada umumnya. Padahal hakikatnya surban dan gamisnya adalah untuk menipu kaum muslimin, untuk merongrong Islam dari dalam. Oleh karena itu kita diingatkan oleh Allah, humul adu, mereka adalah musuhmu yang nyata. Kalau musuh yang di luar kita bisa melihat kekuatan dan kelemahannya, tetapi musuh dalam sini kita anggap mereka pembela Rasulullah, jadi justru mereka menebarkan fitnah, menebarkan kebencian, dan memusuhi dakwah Rasulullah SAW. Bahkan tidak segan-segan mereka sering menyakiti umat Islam, memfitnah dengan berbagai macam tuduhan. Bahkan lebih dari itu, mereka tega menyakiti kaum muslimin, bahkan mereka rela tega kaum muslimin dipenjarakan hanya gara-gara perbedaan. Alhamdulillah. Oleh karena itu kata Allah, "Faqdarhum wasfadalah." Qatalahumullah, semoga Allah membinasakan orang-orang seperti ini. Dan mengapa mereka dipalingkan dari kebenaran? Mereka memilih hidupnya untuk menjadi musuh Islam, musuh Rasulullah. Abdullah bin Salul orangnya cerdas, orangnya logis, argumentatif, tutur katanya, nalarnya bisa diterima oleh akal. Tapi sejatinya tujuannya adalah untuk melawan dakwah Rasulullah. Satu ketika perang, Abdullah bin Ubay bin Salul melakukan desersi, keluar dari barisan perang dengan alasan untuk menjaga kota Madinah, sehingga banyak untuk mengikutnya ikut bersama Abdullah bin Ubay bin Salul ini.
bukan penggembosan terhadap perbuatan dan perjuangan umat Islam yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Orang seperti Abdullah bin Salam ini terus akan ada sampai hari kiamat, mengatasnamakan liberalisme, pluralisme, mengatasnamakan bahkan dengan jargon dan diksi Islam, katanya demi rahmatan lil alamin dan seterusnya. Orang-orang semacam ini, kata Allah, aduwwun mubin, musuhmu yang nyata, faqdarhum, maka waspadalah. Qatalahumullah anna yufakun. Semoga Allah membinasakan orang-orang seperti ini. Apakah orang yang memiliki ketampanan dan fisik yang bagus dan pandai berbicara secara otomatis dikatakan memiliki ciri-ciri nifaq? Belum tentu. Tidak semua seperti itu. Kita lihat di balik itu semua, jika tampanan dan kepandaian bicaranya adalah untuk menipu kaum muslimin, maka itulah hakikatnya ciri-ciri nifaq ada pada diri mereka. Tapi kalau tampanan dan kepandaian bicaranya untuk dakwah, untuk ilah kalimatillah, untuk berjuang bersama Rasulullah menegakkan Islam, membantu kaum muslimin, maka itu adalah sebagai bentuk dakwah mereka. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah agar apa yang kita miliki, fisik tubuh badan kita, kepandaian bicara kita, mudah-mudahan bergunakan untuk dakwah ilah kalimatillah, menegakkan Islam di muka bumi ini. Barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita berdoa kepada Allah agar kita terhindar dari segala penyakit nifaq. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa 'amali minal riya wa lisani minal kadhib wa 'aini minal khiyanah. Fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma fis sudur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa untuk edisi berikutnya tentang bahaya nifaq. Jika Anda suka dengan tayangan ini, silakan like, share, dan jangan lupa subscribe untuk kelancaran dakwah ini. Sampai jumpa. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pahala abadi yang terus mengalir untuk kita sampai dengan hari kiamat. Apa itu? Itu adalah wakaf. Wakaf atau sedekah jariah. Sedekah yang terus mengalir pahalanya, walaupun si orangnya itu sudah tiada di dunia. Satu kali melakukannya, tapi akan terus berlanjut, walaupun kita sudah tiada, walaupun kita sudah wafat. Itulah wakaf. Wakaf itu boleh untuk diri sendiri atau atas nama orang tua. Orang tua kita sudah meninggal, nah kita sayang nih sama orang tua. Dengan orang tua kita punya pahala besar. Kita anaknya, berilah sesuatu, wakaflah sesuatu, dan di atas namakan pahalanya untuk orang tua kita. Orang tua kita tidak melakukan apa-apa. Beliau, orang tua kita hanya menerima kebaikannya saja. Terus akan mengalir untuk orang tua kita sampai dengan hari kiamat nanti. Kami santri Darul Quran